Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaiska Daniski Rafael, biasa dipanggil Gaiska atau Apeng ya. Siap. Kali ini saya sedang bersama Eh, Irfan, panggil aja Irfan. Irfan atau nggak Ipang. Oke, Mas Ipang ya. Oke, pada kali ini saya akan melakukan wawancara ya terkait dengan analisis perilaku konsumen terhadap layanan streaming Netflix, menghubungkan teori dengan praktik dalam era digital. Siap. Namun sebelum itu, apakah Mas Ipang sudah bersedia untuk saya Sudah wawancarai? pasti siap dong. Oke, kalau seperti itu langsung saja kita lakukan wawancara terkait dengan karakteristik Mas Ipang sendiri ya. Dengan nama lengkap, Sebelumnya ini jawab cepet aja atau gimana nih? boleh langsung jawab cepat, jawab cepet aja ya. langsung to the point aja. Oke. Ada urusan juga. Ya, baik. Oke, berarti kita langsung ke karakteristik ya dengan nama lengkapnya. Iya, nama lengkap saya Muhammad Irfan Tauhid, Ya, usia 20 tahun. tahun dengan jenis kelamin Pasti cowok, laki-laki. laki. Pekerjaan atau status kali ini? Pekerjaannya sih sekarang lagi mahasiswa aja ya. Mahasiswa. Dan pendapatan atau uang saku rata-rata per bulan? Pendapatan rata-rata tuh sekitar ya 1.500.000 per bulan. 1.500.000 per bulan. Betul Oke. banget. Kalau seperti itu kita langsung lanjut ke pertanyaan wawancaranya ya terkait dengan pengantar perilaku konsumen. Apa kebutuhan atau keinginan utama yang ingin dipenuhi melalui penggunaan layanan Netflix? Keinginan utama ya sebenarnya sih hiburan aja sih, karena kalau misalkan lagi gabut nih habis kelas dan lain-lain atau nunggu kelas dan lain-lain ya nonton Netflix. Oke, baik. Berarti terkait dengan hiburan ya. Iya, Selanjutnya, hiburan. siapa target pengguna utama Netflix menurut Anda? Bisa terkait usia, jenis kelamin, latar pendidikan, dan sebagainya. Oke, kalau buat usia sih sebenarnya ya bebas ya. Kalau usia mulai dari anak kecil, karena kan di Netflixnya juga ada sesuai usianya ya. Terus kalau jenis kelamin gue ya unisex lah, buat semua orang lah, bisa lah. Jadi intinya buat semua orang bisa sih. Oke, untuk semua orang ya. Oke, selanjutnya bagaimana Netflix bersaing dengan layanan streaming lain seperti Disney Plus, View, atau Prime Video? Gimana ya persaingannya sih? Ya ada ya persaingannya sih. Ya. Mulai dari entah harga atau ya layanan-layanan yang disediain dari tiap-tiap platform. Oke, karena tidak semua platform memiliki ya fasilitas yang sama atau Iya, lain yang betul sama. banget. Oke, baik. Apa alasan utama Anda memilih berlangganan Netflix dibandingkan dengan platform yang lain? Netflix ya. Yes. Ya mungkin karena kebetulan nih, kalau Netflix sih kebetulan saya kan punya provider wifi dari Telkom ya, IndiHome, dan itu tuh plus berlangganan Netflix juga. Jadi kebetulan ya pakai Netflix karena wifi juga. Oke, berarti Kalau karena berlangganan wifi Netflix gitu. bonus ya. Bonus. Selanjutnya, adakah faktor eksternal, misalnya tren sosial atau rekomendasi teman atau harga atau sebagainya yang mempengaruhi ketertarikan Anda terhadap Netflix? Tren sosial pasti ada, karena setiap kita entah buka media sosial kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain tuh pasti ada rekomendasi film, dan itu mostly dari Netflix. Jadi ya Ada tren sosial tren ada sosial sih, ada, bener khususnya. banget. Rekomendasi teman juga ada. Baik, selanjutnya terkait dengan persepsi pembelajaran dan memori. Siap. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui atau mengenal Netflix? Pertama kali mengetahui sih dari teman dan juga saudara kandung sih itu. Oke, baik. Teman atau saudara kandung ya. Iya, betul banget. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, elemen apa dari Netflix yang paling mudah diingat? Contohnya, Oke. logo atau warna atau sebagainya. Oke, paham. Logo sih, yang pertama logo. Yang Logo. kedua sound dari Netflixnya yang deng gitu. Oke, baik. Itu banget sih. Dan soundnya ya. Soundnya sih. Menarik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam mempelajari cara menggunakan aplikasi atau situs Netflix? Ya pengalaman sih sebenarnya otodidak aja ya, kayak coba-coba sendiri, dan kadang juga lihat dari TikTok, entah ada life hack dan lain-lain di Netflix nih. Itu sih. Oke, baik. Otodidak dan life hack dari TikTok. Oke, selanjutnya, sejauh mana kampanye pemasaran atau promosi Netflix mempengaruhi persepsi Anda? Sejauh mana sih Iklan ya yang mempengaruhi Anda? mempengaruhi ya, sangat amat mempengaruhi sih, karena terkadang nih Netflix ya, contohnya kayak yang tadi aja yang dari wifi promosi, yang dimana itu kan bundle ya antara wifi dan juga Netflix, jadi sangat amat mempengaruhi sih.
Oke, berarti terpengaruhi ya. Betul. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman buruk saat menggunakan Netflix? Jika pernah, bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan Anda terhadap layanan ini? Sebenarnya pengalaman buruk sih kalau Netflix originalnya nggak ada ya, aman aja ya. Oke. Kalau misalnya Netflix yang kayak ilegal beli Ilegal. from Shopee, pihak Yes. ketiga dan lain-lain itu Oke. nggak banget sih. Jadi kayak menurut dari pandangan saya sendiri sih kayak nggak banget dah kalau beli dari pihak lain gitu loh. Berarti yang terpercaya aja langsung Itu ya, yang dia. legal. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan bagian motivasi dan nilai ya. Apa motivasi utama Anda berlangganan Netflix? Bisa dari hiburan atau eksklusivitas konten atau kenyamanan atau sebagainya? Hiburan of course ada, eksklusivitas konten juga ada, mungkin entah ada film-film yang cuma ada di Netflix, terus kayak kenyamanan ya, itu sih, 3 itu aja. Oke, baik. Selanjutnya, nilai apa yang Anda kaitkan dengan Netflix? Misalnya inovatif atau berkualitas tinggi atau ramah pengguna dan sebagainya. Berkualitas tinggi of course, ramah pengguna juga, fleksibel juga. Oke, selanjutnya, apakah Netflix mendukung aspirasi atau gaya hidup Anda? Misalnya dalam mencari hiburan berkualitas atau menambah wawasan global. Jujur kalau buat saya sih sangat amat mendukung aspirasi atau gaya hidup ya, mulai dari kayak dapat wawasan global aja sih dari kita mulai nonton film-film ya, menambah wawasan. Karena nggak semua film di Netflix itu yang tentang horor dan lain-lain, ada juga tentang kayak ya yang menambah wawasan gitu lah. Yes. Baik. Jadi banyak ya yang disediakan oleh Netflix. Banyak Oke, banget. pertanyaan selanjutnya. Apakah layanan Netflix memenuhi harapan Anda dalam hal kualitas dan variasi konten? Layanan memenuhi harapan, Yes. memenuhi banget Netflix. Jos Markotop. Oke, baik. Selanjutnya, sejauh mana harga langganan mempengaruhi keputusan Anda untuk tetap menggunakan Netflix? Kalau dikasih skala ya 1 sampai 10 sih, jujur 10 ya, karena pengaruh banget ya harga sama kita menggunakan si Netflixnya, sangat amat mempengaruhi sih. Artinya sangat amat. Sangat amat mempengaruhi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan bagian self, kepribadian dan gaya hidup. Iya, betul banget. Bagaimana Netflix mencerminkan kepribadian atau preferensi Anda sebagai pengguna? Mencerminkan kepribadian ya. Ya. Gimana nih, coba agak dikit. Bagaimana Netflix mencerminkan kepribadian atau preferensi Anda sebagai pengguna? Maksudnya itu adalah Kalau mencerminkan kepribadian ya, jujur kayak ya mungkin ada orang yang skeptis kayak nganggep kalau misalkan beli Netflix tuh boros dan lain-lain, tapi itu enggak sih. Kalau menurut saya sendiri sih worth the price lah dengan kita membeli langganan Netflix. Dan juga kita juga banyak dapat preferensi gitu loh dengan film-film yang sangat amat banyak, dan itu juga bisa menambah wawasan tuh. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah gaya hidup Anda, misalnya kesibukan atau minat atau kebiasaan, berpengaruh terhadap keputusan berlangganan Netflix? Jujur berpengaruh banget sih, karena kan mulai dari kesibukan dan lain-lain. Kebetulan juga sekarang di semester ini tuh lagi agak kosong, gak terlalu sibuk. Jadi sangat amat berpengaruh sih, dari minat dan kebiasaan hiburan juga. Oke, baik, sangat berpengaruh ya. Oke, selanjutnya, apakah menggunakan Netflix membantu Anda membangun citra diri tertentu, misalnya modern, produktif, atau terbuka terhadap budaya global? Sangat amat membantu sih, mulai ya yang tadi yang terbuka terhadap budaya global sih, terus kayak produktif. Mungkin kalau produktif ya bisa dibilang iya produktif kalau misalkan nonton Netflix tuh, entah kayak nonton yang motivator dan lain-lain, itu jadi termotivasi gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Netflix menyesuaikan diri dengan rutinitas harian Anda? Bagaimana Netflix menyesuaikan diri dengan rutinitas harian Anda? Iya, bagaimana Anda menggunakan Netflix pada Menggunakan harian Anda? Netflix sih, sejujurnya kalau menyesuaikan diri sih ya,
Kalau rutinitas harian sih nggak keganggu ya, karena kan itu kan tergantung dari diri kita ya, gimana ada waktu kosong ya dipergunakannya dengan nonton Netflix gitu. Oke, baik, berarti itu waktu kosong. Waktu kosong, betul banget. Selanjutnya, apakah Anda merasa Netflix meningkatkan kualitas hidup? Misalnya melalui hiburan yang relevan atau edukatif. Oh, of course, betul dong, betul sangat amat meningkatkan kualitas hidup ya, Pak. Kan yang seperti tadi saya bilang ya, kalau nggak semua film Netflix itu tentang horor atau yang seru-seru atau gimana, ada juga yang edukatif. Oke, berarti of course ya. Of course, Tentu saja meningkatkan kualitas hidup. itu saja. Selanjutnya, mengenai sikap dan komunikasi persuasif. Bagaimana sikap Anda secara umum terhadap Netflix? Positif, netral, atau negatif? Kalau menurut kalau sikap saya, menurut saya sih positif ya. Positif sih, gak dia netral sih, karena negatifnya mungkin ya ada beberapa film aja sih yang negatif, cuma ya itu kan bisa kita kontrol gitu, bisa kita tonton atau enggak. Jadi menurut saya sih positif aja sih. Baik, positif ya. Betul banget. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang iklan, promosi, atau kampanye pemasaran Netflix? Ya sudah cukup bagus ya, karena di mana-mana juga banyak juga iklan Netflix ya. Oke, selanjutnya, seberapa efektif pesan-pesan promosi Netflix dalam mempengaruhi minat Anda? Sangat amat efektif. Seberapa efektif? Mungkin skala 1 sampai 10 sangat amat. Skala 1 sampai 10 mungkin di 9 ya. 9. Oke, baik. Karena kalau 10 kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, itu dia. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai komunikasi yang dilakukan Netflix melalui media sosial atau email promosi? Ya sudah cukup bagus ya. Kalau misalkan emang ada apa-apa, Netflix tuh selalu kayak ngasih informasi lewat email. Oke. Entah baik. promosi entah apapun. Baik. Adakah aspek komunikasi yang menurut Anda kurang relevan atau perlu diperbaiki? So far sudah cukup sih, nggak ada yang perlu diperbaiki dari Netflix. Baik. Selanjutnya pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan sebelum memutuskan untuk berlangganan Netflix? Langkah-langkah ya sebelumnya, kalau saya sih ini berarti dari sebelum-sebelumnya dong, dari sebelum pasang wifi, karena saya kan dapat Netflix karena pasang wifi ya. Langkah-langkahnya ya karena ya mungkin kan namanya mahasiswa itu butuh yang namanya hiburan ya. Mungkin itu sih langkah yang saya pilih untuk ngambil langganan Netflix. Oke, baik. Untuk hiburan. Baik. Untuk hiburan. Betul banget. Selanjutnya, apakah Anda membandingkan Netflix dengan layanan lain sebelum memilih? Membandingkan sih enggak ya, karena itu tergantung preferensi orang ya. Nggak ada membandingkan sih. Oke. Selanjutnya, dari mana Anda biasanya mencari informasi mengenai Netflix? Bisa dari media sosial atau teman atau sebagainya? Media sosial sih. Media sosial. Betul banget. Faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan Anda untuk berlangganan? Faktor yang mempengaruhi ya, nah itu tadi hiburan tadi. Dari Ya, karena waktu luang aja sih. atau bisa jadi dari harga atau ketersediaan film-film yang Itu betul banget, dari harga pun, karena yang tadi saya bilang kebetulan saya berlangganan wifi dan mendapatkan Netflix, jadi ya saya sikat gitu. Dan pilihan filmnya banyak banget. Oke, berarti setuju ya. Setuju. Apakah Anda pernah menyesal setelah berlangganan Netflix? Enggak ada sih. Oh, tidak. So far sih alhamdulillah ya, nggak pernah menyesal lah. Oke, aman aja ya. Syukuri apa yang ada. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan pembelian, penggunaan, dan pembuangan. Siap. Melalui platform apa Anda biasanya membayar langganan Netflix? Bingung nih saya jawabnya gimana ya. Cuma kalau misalkan saya beli sendiri Netflix ya dari website Netflixnya, jadi website orisinil dari Netflixnya. Kalau misalkan dari wifi ya, kalau misalkan bayar wifi ya langsung gitu, otomatis Netflixnya dapat gitu. Oke, baik. Seberapa sering Anda memperpanjang langganan Netflix? Seberapa sering? Yes. Tiap bulan. Kalau Tiap bulan. bayar wifi Oke. dapat Netflix. Oke. Iya, tiap bulan Ya, jadi ya. setiap bulan ya. Sebenarnya sangat sering lah. Sangat amat sering. Ya, selalu artinya. Iya. Bagaimana cara Anda menggunakan layanan ini? Sendiri, bersama keluarga, atau bersama teman? Bersama
teman sih, Bersama paket kami kan Netflix family gitu. Oke. Netflix Kopang namanya. Oke, Netflix Kopang ya Iya. yang dinikmati oleh teman atau Iya. bersama teman. Apa yang biasanya Anda lakukan jika tidak lagi menggunakan akun Netflix? Hmm, kalau misalkan emang akun pribadi ya berhenti berlangganan karena udah gak kepake kan. Cuma kalau karena ini family kan, temen gitu kan, jadi ya pasti ada aja orang yang pakai sih, nggak bisa kayak stop gitu loh. Oke, berarti emang selama ini belum pernah melakukan pemberhentian lah ya? Belum Pakai terus. pernah sih lupa bayar wifi. Itu. Iya. Oke, selanjutnya, apakah Anda mempertimbangkan aspek etis atau keberlanjutan digital? Misalnya seperti berbagi akun atau konsumsi konten legal. Apakah Anda mempertimbangkan aspek itu? Itu gimana tuh, coba berikan contoh-contoh gitu lah. Untuk mempertimbangkan iya sih, karena kan berbagi akun juga kan. Oke, iya. Betul banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terkait dengan kelas sosial, budaya, subbudaya, dan kelompok acuan. Betul. Bagaimana latar budaya mempengaruhi pandangan Anda terhadap Netflix? Misalnya, adanya konten lokal yang disediakan versus internasional. Sangat-sangat mempengaruhi pandangan sih. Oke, sangat amat mempengaruhi pandangan ya. Betul banget. Selanjutnya, apakah rekomendasi teman, keluarga, atau influencer mempengaruhi keputusan Anda untuk berlangganan? Itu ya cuma tipis-tipis aja sih pengaruhnya, yang nggak terlalu besar banget. Sisanya ya balik lagi ke diri kita. Oke, tidak terlalu terpengaruh ya. Tidak terlalu terpengaruh. Iya betul. Menurut Anda, Netflix lebih banyak digunakan oleh kelompok sosial tertentu? Iya mungkin. Iya karena ya gimana ya, dengan harga yang lumayan ya, nggak semua kalangan bisa menikmatinya, karena kan ada pertimbangan lain mungkin ya, dari yang ekonominya nggak terlalu bagus tuh. Oke, baik. Jadi nggak semua kelompok sosial Ya, bisa gunakan gitu. Karena ada yang lain juga kan, kayak video yang lebih murah dari Netflix ya gitu. ada kompetitor ya. Iya betul banget. Apakah Netflix memiliki nilai simbolik dalam lingkungan sosial Anda? Misalnya, Netflix dianggap modern, Netflix dianggap eksklusif atau global. Netflix sih kalau di pandangan saya sih eksklusif sih ya, sama global sih. Oke. Selanjutnya, apakah Anda merasa penggunaan Netflix mencerminkan status sosial tertentu? Jujur. Iya. Oke, ya. Selanjutnya, pertanyaan terkait dengan e-commerce dan digital marketing. Apakah Anda sering melakukan transaksi langganan Netflix secara daring? Sering dong. Ya. Iya, Melalui pakai tadi. e-wallet. Yes. Gitu sih. Oke. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses berlangganan atau pembayaran digital Netflix? So far sih masih oke-oke aja ya, nggak ada hambatan dan lain-lain. Oke, baik. Seberapa efektif iklan digital Netflix dalam menarik perhatian Anda? Sangat amat efektif. Kalau di rating dari 1 sampai 10, 9,5. Oke, baik. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Oke. Apakah ulasan rating atau rekomendasi daring mempengaruhi keputusan Anda? Ulasan rating. Terkadang mempengaruhi sih ulasan rating. Oke. Fitur digital apa yang paling Anda sukai dari Netflix? Misalnya, kemudahan navigasi, algoritma dari Netflix sendiri, atau metode pembayaran yang mudah, dan sebagainya. Metode pembayaran sih yang mudah sih, terus juga kayak ya apa tadi, yang pilihan-pilihan filmnya tuh lebih banyak dari yang lain mungkin ya, dan lebih global gitu. Oke, setuju juga. Setuju. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait dengan konsumsi keberlanjutan. Apakah Anda melihat Netflix mendukung praktik konsumsi berkelanjutan seperti produksi film ramah lingkungan atau adanya pesan sosial? Jujur kalau Netflix sih ya ada ya, mendukung konsumsi berkelanjutan dan kayak produksi film ramah lingkungan tuh ada ya. Dan pesan sosial juga ada banget Netflix tuh. Kan yang tadi saya bilang ya, nggak semua film Netflix itu tentang horor dan yang seru-seru, tapi ada yang edukatif juga. Oke, baik. Bagaimana pandangan Anda tentang dampak sosial atau lingkungan dari penggunaan layanan streaming? Dampak sosialnya sih ya tadi ya, yang wawasannya jadi menambah aja sih, menambah wawasan sih. Wawasannya.
Selanjutnya, apakah Anda merasa Netflix memiliki komitmen terhadap keberlanjutan atau isu sosial tertentu? Mungkin sih jawaban saya sih mungkin ya. Ya. Selanjutnya, apakah penggunaan Netflix mendorong Anda untuk mengurangi konsumsi media konvensional seperti televisi? Jujur, iya banget, karena di TV itu kan kita nggak bisa milih nontonnya apa ya, karena itu udah diatur kan sama media sananya. Ya, oke, Iya. baik. Apakah menurut Anda ada alternatif layanan streaming yang lebih ramah lingkungan atau etis? Belum sih. Belum Sih, masih Netflix juara sih. Oke, selanjutnya kita pertanyaan bagian terakhir terkait dengan etika dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Apakah Anda merasa Netflix memperhatikan hak-hak pengguna seperti privasi, keamanan data, dan kualitas layanan? Oh iya banget. Privasi sangat amat dijaga, keamanan data juga, kualitas layanan juga. Oke, baik. Bagaimana Anda menilai transparansi Netflix terkait biaya, kebijakan, dan konten? Oke. Nilainya oke lah. Sangat amat transparansi kan Netflix ya. Oke, baik. Apakah Anda pernah mengalami masalah etis saat menggunakan Netflix? Misalnya, sistem langganan otomatis, konten tidak pantas, atau kebijakan privasi? Nggak ada masalah apa-apa sih ya, masalah etis terutama ya, nggak ada. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses layanan pelanggan Netflix saat menghadapi kendala? Pengalaman saya ya, kendala sih ya, karena di Netflix itu ada customer supportnya, jadi dibantu sama Netflixnya dan itu sangat amat membantu. Oke, Sangat amat baik, membantu. Pertanyaan terakhir, apa pandangan Anda terhadap tanggung jawab sosial Netflix sebagai perusahaan global, misalnya dalam hal representasi budaya atau dukungan terhadap kreator lokal? Tanggung jawab Netflix sih ada. Netflix itu tanggung jawab banget, karena representasi budaya tuh ada banget. Kayak ada ya kan yang tadi ya, filmnya itu kan global ya, dan tiap negara tuh punya budayanya masing-masing, dan itu menjadi ajang buat representasi budaya dari masing-masing negaranya juga, itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Irfan karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam melakukan wawancara perilaku konsumen pada kali ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas wawancara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Perlu dokumentasi atau enggak nih? Iya, perlu dokumentasi. Oke, siap. Terima kasih Mas Apeng.